Jadi, ASEAN adalah organisasi yang terbentuk pada tahun 1967. Anggota ASEAN itu ada 10. Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ASEAN Community adalah gabungan kerjasama 10 negara tersebut untuk membentuk suatu yang lebih baik, melebihi apa yang dilakukan sebuah negara jika negara tersebut bekerja sendiri. Poin prosperity atau kesejahteraan. Kita bisa menikmati fasilitas yang baik yang bisa masuk dengan perkembangan ekonomi yang lebih kuat. Dengan kita menarik lebih banyak investor, maka bisnis akan tumbuh menjadi lebih pesat dan akan menjadi lebih banyak kesempatan untuk bekerja. Dan kita juga bisa bekerja di negara ASEAN pilihan kita. Selain itu, pertanian pun akan semakin maju. Petani kita akan semakin untung dan kualitas hidup kita pun akan meningkat. Kita akan mempunyai jalur perhubungan dan sistem transportasi yang lebih baik, akses menuju pembaruan teknologi tingkat tinggi, dan akan terhubung ke seluruh dunia. Sebagai negara tetangga, kita juga harus membantu kemakmuran negara satu sama lainnya. Pilar yang kedua adalah ASEAN Political Security Community. Latar belakang terbentuknya ASEAN Political Security Community ini adalah pertumbuhan politik ASEAN yang masih sangat lambat, ditambah untuk mempersatukan 10 ideologi dari masing-masing anggota ASEAN. Terkadang, dengan sesama ideologi yang sama saja, masih sering ada bentrokan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan ASEAN Political Security ini. Ada beberapa hal yang sekiranya mampu membantu tercapainya ASEAN Political Security ini, yaitu share norms and values, responsibility, dan dinamika pembangunan politik. Nah, pilar yang terakhir adalah ASEAN Social Culture Community. Secara sosial budaya untuk menghadapi ASEAN Community, ini ada 5 hal yang harus ditegakkan. Yang pertama adalah pembangunan sosial dan manusia. Yang kedua, kesejahteraan dan perlindungan sosial. Kemudian, keadilan dan hukum-hukum sosial. Keempat, keberlanjutan perlindungan lingkungan. Dan yang terakhir, kita harus bangga akan identitas kita sebagai anggota ASEAN. Dahulu, negara-negara maju di Asia atau dikenal dengan macan Asia dipimpin oleh Jepang yang beranggotakan Korea, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong pada gelombang pertama atau disebut sebagai JIS Formation. Kemajuan negara-negara tersebut kemudian diikuti oleh gelombang yang kedua, yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Awalnya, Cina berada di belakang Jepang pada masa kejayaan macan Asia. Namun, sekitar tahun 2000, Cina melakukan akselerasi ekonomi. Cina menjadi raksasa ekonomi di Asia yang kemudian disusul oleh India yang mulai melesat. Motivasi ekonomi tersebut yang menjadi faktor eksternal serta motivasi terbesar ASEAN untuk membangun masyarakat ekonomi ASEAN agar dapat bersaing dengan Cina dan India. Ide masyarakat ekonomi ASEAN ini akhirnya dideklarasikan pada bulan Desember pada tahun 2008. Ada 3 pilar-pilar ASEAN Community. Yang pertama, ASEAN Economic Community. Ada beberapa cita-cita yang ingin diwujudkan dalam ASEAN Economic Community ini, yaitu bagaimana negara-negara ASEAN membentuk satu pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi. Pencapaian ini ditandai dengan kebebasan-kebebasan, peredaran barang, jasa, tenaga kerja profesional, sumber daya, dan modal. Kemudian, dari sisi opportunity atau kesempatan, banyak tempat-tempat wisata yang bisa lebih dieksplorasi. ASEAN Community ini juga akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan setiap negara. Tingkat ekonomi setiap negara akan meningkat, dan juga akan lebih banyak negara-negara yang menjadi tujuan investor. Yang terakhir dari sisi threat atau ancaman. Dengan adanya AC ini akan terjadi laju peningkatan ekspor dan impor, daya saing tinggi antar negara dalam sumber daya manusia, dan monopoli dalam berbagai aspek yang dilakukan oleh negara maju. Dengan adanya AC ini pun berbagai budaya asing dapat mempengaruhi kearifan lokal. ASEAN Community ini tidak memandang umur, dari elemen yang paling muda hingga yang paling tua sekalipun. Kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam ASEAN Community, mulai dari hal yang kecil, seperti berkenalan dengan negara tetangga, mempelajari bahasa negara ASEAN lainnya, dan bisa pula dengan mempelajari sejarah-sejarah negara ASEAN lainnya. Yang terpenting, kita harus mengenali identitas Sekarang kita pandang ASEAN Community dari analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau disebut dengan kekuatan. ASEAN merupakan jalur perdagangan
internasional yang sangat strategis. Selain itu, kalau di ASEAN Community ini nantinya biaya cukai antar negara akan dikurangi sehingga akan mudah terjadi ekspor dan impor. Selain itu, ASEAN memiliki SDM yang sangat besar sehingga nantinya bisa dilatih untuk meningkatkan GDP negara-negara anggota ASEAN. Dan ASEAN memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Selain itu, ASEAN memiliki tempat-tempat pariwisata yang dapat menarik investor sehingga dapat menuju ke ASEAN sendiri. Poin people atau masyarakat. Ini merupakan poin penting. Pemerintah ASEAN bekerja keras untuk memastikan semua masyarakat bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Itu semua bisa terwujud apabila seluruh masyarakat ASEAN tetap menjaga lingkungan agar tetap hijau dan bersih, menolong satu sama lain ketika ada bencana alam, berjuang bersama melawan penyakit berbahaya, bagaimana mengenal personality orang lain, belajar dari orang lain, serta menjaga kekuatan ikatan kekeluargaan. Sebelum masuk ke gerbang ASEAN Community, ada 3 poin penting nih yang perlu diterapkan dari setiap negara. Yang pertama adalah peace atau kedamaian. Ke-10 negara ini bekerja sama supaya negara-negara tersebut terjauh dari teroris, pembajak, narkoba, dan segala kejahatan agar tidak memasuki wilayah ASEAN. Semua hidup damai secara berdampingan dan tidak boleh menyerang antar satu negara dengan negara lainnya. Sekarang dari sisi weakness atau kelemahan. Keprofesionalitasan sumber daya manusia yang kurang terlatih sehingga didominasi oleh negara-negara yang lebih maju. Selain itu, mayoritas negara-negara di ASEAN pun masih memiliki teknologi dan infrastruktur yang kurang memadai. Ditambah dengan ketidaksiapan politik setiap negara. Indonesia adalah negara terbesar keempat setelah India, Amerika Serikat, dan Cina. Artinya, populasi penduduk Indonesia termasuk salah satu yang terpadat di dunia. Mayoritas penduduk Indonesia atau 60%-nya tinggal di Pulau Jawa. Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan termasuk kota dengan penduduk yang sangat padat. Salah satu daerah padat penduduk di Kota Bandung adalah di Pati Ukur. Kepadatan tersebut terjadi karena berbagai faktor, seperti banyaknya rumah indekos, banyaknya pusat perbelanjaan, dan PKL liar di sekitar pemukiman tersebut. Salah satu pedagang yang dari awal menetap di daerah tersebut mengatakan, sebelum tahun 90-an, daerah tersebut adalah hutan. Memasuki tahun 90-an, mulai banyak pembangunan, baik itu rumah, toko, dan ruang publik yang lain. Masih menurut pedagang tersebut, banyak warga yang dulunya bekerja sebagai buruh, sekarang beralih menjadi pedagang dan penjual di toko. Masih menurut pedagang tersebut, banyak warga yang dulunya bekerja sebagai buruh, sekarang beralih menjadi pedagang dan penjual di toko. Hal tersebut menyebabkan persaingan yang sangat tinggi dan omset para pedagang menjadi turun. Dalam bidang sosial, interaksi antar warga cukup banyak. Warga mau berbaur dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Kegiatan-kegiatan rutin yang sering dilakukan adalah pengajian, PKK, dan buka puasa bareng. Ada juga kegiatan-kegiatan lain, seperti PNPM dan kerja bakti untuk memupuk rasa gotong royong antar warga. Dalam masalah kesehatan, ada puskesmas yang akan melayani warga. Selain itu, berbagai kegiatan di bidang kesehatan untuk menjamin kebugaran warganya, baik jasmani maupun rohani. Namun, warga kurang percaya pada dokter pendatang yang membuka praktek di daerah tersebut. Warga kota tidak pernah lepas dari yang namanya transportasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas transportasi belum dirasa memadai untuk warga melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Jalan yang sempit dan banyaknya PKL yang berjualan di pinggir jalan menjadi problem yang turun-temurun dan belum terselesaikan sampai saat ini. Dalam pengelolaan sampah, pengelolaannya masih berjalan setengah-setengah. Ditambah lagi, letak sungai yang berdampingan dengan hunian warga membuat warga sering membuang sampah ke sungai tersebut. Karena sungai yang tersumbat oleh banyaknya sampah menyebabkan potensi banjir menjadi semakin besar dan air di sungai menjadi tercemar. Dalam bidang keamanan, pada dasarnya jarang terjadi kasus pencurian. Pengelolaan air dibagi menjadi 2, yaitu dari sumber PDAM dan air tanah.
Masalah lain terdapat pada konstruksi jalan yang tidak mendukung upaya pencegahan banjir. Banyak gang yang letaknya lebih rendah dan ukurannya lebih kecil dari gang utama yang menjadi pendorong mudahnya air mengalir ke daerah yang rendah tersebut. Akibatnya, rumah yang berada di gang kecil tersebut amat rentan terkena limpahan air dari atas. Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa problema di kota besar masih berkutat dengan hal-hal seperti kualitas SDM yang rendah, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, tumpah tindih kebijakan, dan tingkat kedisiplinan yang rendah. 15. Di ASEAN mulai berlaku komunitas yang membuat sekat antar negara menjadi tidak ada. Artinya, 10 negara di ASEAN akan saling berinteraksi secara bebas dalam hal ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya. Realitas bangsa kita menunjukkan bahwa secara umum Indonesia siap menghadapi ASEAN Community. Namun, dengan keadaan yang ada, negara kita belum mampu menjadi produsen bila keadaan ini belum diperbaiki. Contoh permukiman di Pati Ukur memperlihatkan bahwa masyarakat masih harus berbenah dalam berbagai bidang untuk menghadapi ASEAN Community tahun depan. Oleh karena itu, kita harus bergotong royong, saling membantu, dan bersinergi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Udah. Oke, tepuk tangan.